Ya terus bahkan katakanlah kan dalam weton Jawa gitu kan. Weton Jawa itu ada yang kalau di hitungan Jawa itu kan ada rezeki, ada pati, terus ada apa, ada apa. Pacek pati, nah, itu mulus rezeki, pacek pati. Nah, itu kan pemantapan hidup sebenarnya. Karena kita itu hidup diawali dengan hari. Maka kita percaya dengan hari karena hari artinya siang, siang artinya matahari. Nah, matahari inilah penyebab kehidupan di dalam dunia ini. Makanya dengan mempercayai hari lahir, matahari pun juga bisa menghidupi, matahari pun juga bisa membunuh. Supaya kita itu selalu mengharapkan hidup itu dengan tenang, tidak terbunuh dengan adanya matahari, maka hari itu dihitung. Itu. Apakah itu pasti? Yang memastikan siapa? Tapi kan paling tidak dengan hitungan yang benar kan kita mantap. Kita melakukan apapun ikhlas. Usaha lah. Sedangkan yang bikin hari sendiri kita kok. Mana Tuhan pernah membuat hari? Kecuali kalau Tuhan KW itu bikin hari mungkin. Makanya sampai ada hari yang disukai oleh Tuhan. Gitu. Ada hari yang dibenci oleh Tuhan, berarti itu Tuhan KW. Kalau Tuhan yang asli nggak pernah bikin nama hari kok. Adanya cuman siang karena ada matahari, malam karena petang atau ada rembulan. Ya cuman itu. Berarti Bang bisa dikatakan intinya itu kita itu membudidayakan apa yang sudah diberi gitu kan, dengan akal, dengan kemampuan, dengan ilmu gitu kan. Ya pokoknya gini loh, hidupmu di dunia itu pengenmu apa toh? Pengenmu memuliakan hidupmu, apakah kamu itu sibuk dengan larangan dan perintah? Ya memuliakan. Kan memuliakan toh. Kalau pengen mulia, manfaatkan yang ada ini bagaimana supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Punya otak, maka disekolahkan itu supaya otak kita itu encer, mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya, mempunyai tangan supaya kita nggak makan makanan yang mengandung kolesterol, supaya nggak kena asam urat. Ya begitu itu. Jangan setelah organ tubuh ini kena masalah baru tobat. Model apa? Ya. Setelah kita sakit-sakitan, orang lain yang kita salahkan. Perilakumu sendiri kamu menganggap orang baik. Hanya kalau baik, kalau salah. Kalau salah gimana? Nanti larinya santet, diguna-guna. Nah ini kan merusak otakmu sendiri. Maka dengan demikian satuhu atau Tuhan itu malah semakin murka. Maka jasadmu selalu disiksa. Nah, mestinya kan kita sakit, ya syukur kita sakit. Maksudnya kan gitu, karena kita salah melakukan atau menjalankan hidup ini. Seandainya nggak salah nggak mungkin sakit, kan gitu. Beda dengan mati. Kalau mati itu mungkin ibarat baterai sudah habis stromnya, sudah nggak bisa kalau baterai bisa dicas lah. Kalau umur kita, lah umur pun tergantung jasad kita rusak enggak. Gitu. Berarti makan selalu ada mungkin saya pernah mendengar tuh ketika ini saya itu dijatah kan umur tuh suatu patokan jatah hidup katakanlah kan, ketika bertambahnya umur jatah hidup kita semakin berkurang semakin berkurang. Nah itu umur tersebut itu apakah bisa menjadi penanda gitu dalam keilmuan Jawa nih Mbak? Kan kadang kalau ada kesepuhan-kesepuhan di Jawa itu seperti kalau udah ada tanda-tanda nih mau meninggal, pengen ngumpul anak-anaknya, tiba-tiba meninggal. Apakah beliau itu emang sudah tahu waktunya dia mati atau hanya kebetulankah atau emang ada keilmuan Jawanya itu sendiri? Keilmuan Jawa itu begini, di saat organ tubuh tertentu sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa, itu artinya roh ini sudah mau lepas. Gitu. Karena orang Jawa itu kelihatannya kalau dilihat dari luar seolah-olah orang bodoh. Dengan keilmuan Jawa itu orang sesat. Padahal orang Jawa itu mempelajari anatomi tubuh manusia. Itu. Semuanya yang dinamakan manunggal ing kawrulan Gusti. Dari 99 yang ada di dalam tubuh kita itu dipelajari. Cuman manunggal kumpul menjadi tajilnya cuma satu, ya satu huta Tuhan atau napas itu.
Makanya di saat 99 itu ada yang sakit yang sudah nggak nyambung dengan napas, artinya napas pun juga akan berakhir, akan mati. Begitu. Makanya sampai menentukan hari kematian pun tahu. Artinya gimana? Kalau semuanya diajak napas sudah nggak mau kok kumpul di bawah pusara, puser kita, bukan pusara, di bawah puser sudah tak ada tanda keras. Dan ini sudah mulai bergeser ke kanan, artinya napas ini sudah akan lepas. Karena sebentar lagi menutup jantung, dan jantung kan berhenti, mati. Itulah keilmuan Jawa. Ini ada ilmiahnya gitu kan, Pak? Oh, nggak ada ilmiahnya. Jawa itu ilmiah semua. Nggak sekedar ngocros. Nggak goib lah katanya. Dan Jawa itu nggak butuh tulisan. Tapi Jawa itu butuh penelitian hati, rasa yang ada. Nggak perlu membaca kitab. Untuk apa kitab-kitab ya tulisan manusia aja? Untuk apa? Nah, kitab kita sendiri yang ada. Enggak. Ya kita baca sendiri. Kita terapkan sendiri. Rasakan sendiri. Nah, maka bisa menentukan juga sendiri. Nah, itu kan Mbah, salah satu bukti nyata keilmuan Jawa itu mungkin untuk orang-orang yang masih bukan meragukan, tapi ya langsung merendahkan lah. Kadang kan ibarat nih, keilmuan Jawa kan ada hitungan hari dengan ilmiahnya bahwasanya matahari itu tuh sumbernya energi kehidupan gitu. Emang nyata gitu kan, itu sudah diakui seluruh dunia. Dan ternyata Jawa juga sudah dari dulu gitu mengakui dengan penghitungan hari dan lain-lain. Nah, makanya Jawa itu belum ada apa-apa, sudah punya pon wage kliwon legi pahing. Itu masalahnya dia belajar dari matahari. Nah kadang gitu Mbah, yang ada bilang tuh, kamu itu menentukan seperti itu mendahului kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan. Katakanlah kamu itu so tahu mendahului apa yang ditentukan Tuhan. Kadang ya. Nah pertanyaan dibalik gini, apakah orang yang bicara seperti itu juga bukan mendahului? Buktinya apa? Kenapa kamu melakukan baik kok katanya dapat imbalan surga? Ya kalau dikasih surga, kalau enggak kan mungkin orang yang ngomong begitu kan ajarannya seperti itu toh. Iya. Bukannya kamu sendiri yang melakukan, kamu yang merencanakan, artinya itu mendahului. Kalau orang Jawa dengan percaya, besok kemis pon kita ke sawah nyangkul. Yang dipikirkan nyangkul bukan panennya. Nyangkul dulu bakal panen nanti belakangan. Lah kamu yang sekarang melakukan, besok kamu akan mendapatkan. Itu ngamal model apa? Memang kebanyakan gini, kita itu sebenarnya bukan bodoh, tapi dibodohkan. Gitu loh. Tadi yang dibicarakan Pisar apa? Kita sebenarnya sudah tahu, tapi kita dibuat tidak tahu. Gitu. Ya dengan racuni otak kamu itu yang sebenarnya otak kamu sudah cerdas, sudah jernih, maka kamu dibuat otak kamu kotor lagi, rusak lagi dengan sibuk melaksanakan perintah dan sibuk menjauhi larangan. Karena itu seolah-olah itu perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Itu loh. Kalau kamu itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, jangan hidup. Karena hidup ini adalah juga perintah juga larangan. Gitu. Kalau itu kamu jauhi semuanya dan kamu lakukan, mampukah kamu melakukan semua perintah Tuhan? Gitu loh. Karena mata butuhnya juga tidur, tidur terus kamu. Kuping butuhnya jangan dengar suara-suara, sumpeli kuping. Mulut jangan bicara, lakban kalau perlu. Ya, hidungmu untuk bernapas, lakban juga. Jadi kamu langsung bersama Tuhan terus. Gitu. Nah itu. Ya seperti itulah Mbah, mungkin perjalanan apa yang saya cari gitu kan dengan ngangsu kaburuku Mbah Darno gitu kan. Soalnya kadang, dan seenggaknya saya juga ingin berbagi itu bahwa apa yang orang pandang mungkin masih banyak kan ketika hitungan hari dikatakan itu suatu ramalan katakanlah meramal weton dan lain-lain ketentuan. Apa bedanya ketika ya kita tahu meramal hari akhir katakanlah kan itu satu ya apa bedanya gitu kan. Nah lanjut lagi itu kan tadi seperti hal mati itu kan ada ilmiahnya bahwa Jawa itu sendiri ada keilmuannya gitu mempelajari organ-organ tubuh gitu dan ada tanda-tandanya kan itu sudah membuktikan gitu kan Mbah. Namun
untuk kita sebagai penerus bangsa, penerus generasi Nusantara gitu, yang ingin melestarikan ajaran-ajaran Nusantara khususnya Jawa gitu, apakah bisa untuk menemukan apa ya, kunci dasar mengerti tentang diri gitu? Ya selagi kita itu mau, bisa dan pasti. Karena pedoman orang Jawa itu di dalam tembang yang dinamakan Sangkan Paraning Dumadi. Yukui Soko Suryo Condro lawan Kartiko. Ya, maka dengan Suryo Condro lawan Kartiko artinya hidup dengan keindahan hidup ini bersamaan dengan nafsu. Maka kita bisa membedakan mana yang hidup, mana yang indah, mana yang nafsu. Di saat tiga-tiganya ini sudah nggak ada dalam diri kita, artinya kita itu pertanda sudah akan mati. Kita nggak meramal, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Kita mati. Dan kadang-kadang orang Jawa itu bisa menentukan bahwa hari inilah kamu ngumpul, jangan kemana-mana. Ya mungkin sudah dirasakan dengan hitungan Gunorekso, Rogo, Sempoyong, atau dengan hitungan Pacek Pati, Joyo, Mulus, Rezeki, Loro, Pacek Pati. Dengan hitungan seperti itu. Nah ini sebelum jauh, kemarin aja gitu kan, Pisal ke sini gitu ngobrol sama Mbah, ada satu saudara kita gitu kan Mbah sudah menentukan ternyata iya gitu. Nah itu ya bukti nyata gitu saya sendiri yang. Nah mungkin karena dari pola keilmuan tersebut juga gitu. Nah dari belajar dari situlah bisa. Maka sudah dilihat organ ini sudah nggak berfungsi, organ ini sudah nggak berfungsi. Nah biasanya dari organ ini yang sudah nggak berfungsi, kalau masih mau makan, artinya masih kuat sekian bulan. Gitu. Lalu dilihat dari pertumbuhan pertumbuhan rambutnya. Ya begitu manusia itu pertumbuhan rambutnya semakin mendekati ajal, semakin cepat pertumbuhannya. Oh, semakin cepat. Karena apa? Ternyata oksigen sudah nggak masuk di otak. Kalaupun orangnya masih mau makan, ini tinggal menunggu waktu. Sama saja. Lalu di telinga. Banyak sebenarnya tanda-tanda untuk orang lain kalau sudah mendekati. Tapi apakah kita harus, wah ini sebentar lagi mati? Kan nggak boleh. Enggak, ya. Kita lebih waspada. Dicarikan apa ya? Obat atau jamu, solusi lah katakanlah. Solusi supaya apa? Perkembangan di dalam tubuhnya itu berhenti normal. Supaya apa? Nyawanya nggak lepas. Karena lepas nyawa itu adalah rusaknya badan. Gitu loh. Kalau badan nggak rusak, nggak mungkin. Contohnya gini, kita sehat. Kita habis guyon dan lain sebagainya. Tiba-tiba jalan di jalan raya tabrak motor. Iya. Nah itu nyawanya yang keburu keluar apa jasanya rusak? Jasanya rusak toh. Nah makanya kita hidup itu sebenarnya untuk melestarikan jasad ini supaya nggak rusak gimana. Maka hati dibuat tenang, ucapan dibuat lembut, pikiran jangan ngoyo-ngoyo tapi kita kerja. Itulah caranya. Sekarang saya sendiri. Mungkin selama ya 2 minggu inilah saya perbanyak melek, saya perbanyak riwa-riwi kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Badan saya lemas. Ya, kepala saya pusing, sampai tensi kemarin naik segitu. Nah ini perkara darahnya apa perkara saya yang salah? Karena mengatur hidup saya kan karena saya sendiri yang salah. Nah ini kalau saya lanjutkan terus-menerus, ya nanti nyawa nggak kerasan di badan saya. Makanya saya harus istirahat. Harus makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Ya supaya apa? Supaya nyawa ini nggak cepat-cepat keluar. Gitu lah.